Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewang Akan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Topik kali ini kita akan membahas mengenai produksi dan biaya dalam industri layanan kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama mengenai definisi produksi dan biaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi merupakan sebuah proses untuk mengeluarkan hasil. Ya, lalu menurut Kamus Oxford, production is the act or process of making something naturally. Ya, artinya adalah kegiatan produksi dalam industri layanan kesehatan merupakan kegiatan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan itu ada apa saja? Ada pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, perawatan untuk rawat inap, pemberian obat, layanan rehabilitasi medis, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan namanya produksi di layanan kesehatan. Lalu kita melihat definisi biaya. Ya, biaya itu apa? Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu, ya, atau bisa juga disebut ongkos, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ongkos ini cost, ya, mirip ya, cost sama ongkos itu mirip. Lalu ada namanya pengeluaran. Itu definisi biaya menurut KBBI. Lalu menurut Kamus Oxford, ya, biaya atau cost is the amount, ya, the amount of money that you need, nah, yang dibutuhkan untuk membeli, membuat, atau melakukan sesuatu. Jadi dengan uang yang kita keluarkan, kita akan mampu untuk membeli, melakukan, atau membuat sesuatu. Ya, lalu pengertian yang kedua, money juga, ya, the total amount of money that needs, yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau dalam ini sebuah kegiatan bisnis. Itu definisi biaya. Lalu yang ketiga, biaya juga bisa dikatakan sebagai effort atau upaya, ya, atau loss atau damage, ya, that is involved, yang terlibat dalam pembuatan, ya, pelaksanaan atau pencapaian sesuatu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini selain artinya mengeluarkan uang, ya, biaya juga bisa dikatakan sebagai effort atau upaya atau kehilangan sesuatu, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu atau ketika akan kita melakukan sesuatu, atau mungkin bahasa sederhananya, jika ingin mendapatkan sesuatu maka kita akan kehilangan. Jika ingin mendapatkan layanan kesehatan maka kita akan kehilangan uang. Jika kita ingin mendapatkan pemeriksaan dokter, kita akan kehilangan uang atau kehilangan waktu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah biaya. Ya, itu definisinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam industri layanan kesehatan, ya, khususnya di rumah sakit, di puskesmas, prosesnya itu dibagi menjadi tiga. Ya, ada input, ada proses produksi, dan ada output yang dihasilkan. Inputnya dapat berupa apa saja? Dapat berupa SDM, ya, tenaga kesehatan, nakesnya, ya, dokter, perawat, bidan, laboran, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada non kesehatan, ya, yang bagian manajemen, ya, bagian pendaftaran, bagian pengamanan, dan lain sebagainya. Lalu ada input sarana prasarana, ya, ini sarana prasarana. Lalu yang ada non healthcare input, ya, bisa kendaraan, transportasi, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam input. Lalu ke dalam proses produksi, siapa saja yang terlibat? Bisa struktur organisasi, ya, bisa yang terlibat. Misalnya ada pimpinan, manajer, atau mungkin kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis, dan lain sebagainya. Itu organizational structure. Lalu ada organizational norms, ada bagian manajemen,
ada teknologi yang terkait, ya teknologi medis maupun non medis. Terus ada insentif atau biaya, ya atau bukan biaya ya. Insentif itu lebih ke arah pemberian gaji, ya. Lalu ada aturan-aturan terkait. Inilah yang mempengaruhi dalam proses produksi. Nah, lalu outputnya berupa apa? Outputnya berupa servis, ya. Servis misalnya pelayanan pemeriksaan kesehatan, layanan melahirkan, ya, atau perawatan HIV/AIDS, perawatan kasus-kasus kronis, atau bisa menghasilkan kualitas dalam pelayanannya. Itu termasuk dalam output dalam proses produksi layanan kesehatan. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai biaya atau pengeluaran apa saja yang terlibat atau yang dibutuhkan dalam proses produksi layanan kesehatan. Ya, biaya klasifikasinya ya ini menurut Guinness itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan fungsionalitas atau aktivitasnya. Ya, contohnya biaya gedung, ya biaya gedung biaya gedung pendaftaran, gedung rawat inap, gedung poliklinik. Nah, seperti itu. Itu biaya berdasarkan manfaatnya. Ada biaya pegawai, misalnya gaji pegawai, honor, bonus, terus pemberian insentif dan lain sebagainya. Lalu ada biaya peralatan, ya biaya yang terkait dengan sarana prasarana yang ada di rumah sakit atau di Fasiankes tersebut. Ya, lalu ada biaya berdasarkan kelancaran. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang biaya yang bersifatnya diam. Diam itu artinya bukan begini ya, artinya diam itu dia tidak akan berubah atau tidak cepat berubah. Lalu ada biaya yang sifatnya bergerak terus-menerus dalam 1 tahun, ya hitungannya dalam 1 tahun. Misalnya biaya diam, contohnya adalah biaya modal, biaya gedung, pembelian kendaraan, biaya tanah, dan lain sebagainya. Itu sifatnya akan menetap, ya akan diam pada posisi tersebut setidaknya 1 tahun atau lebih. Ya. Lalu ada biaya yang bergerak, ya contohnya biaya yang cepat keluar lalu cepat diterima lagi, misalnya pembelian obat, ya gaji pegawai, biaya operasional dan lain-lain. Ya, lalu dibagi klasifikasi yang ketiga dibagi berdasarkan variabilitas. Ya, ada biaya tetap, nah, biaya yang tetap dibayarkan. Ya, biaya tetap itu biaya tetap dibayar meskipun nggak dipakai. Itu ya, biasanya biaya bangunan. Ya, bangunan dipakai atau tidak itu akan tetap dibayar, tetap mengeluarkan atau tetap membutuhkan biaya. Ya, ada biaya peralatan, biaya tanah, kendaraan, dan bangunan. Lalu ada biaya variabel yang besar kecilnya itu berubah sesuai dengan volume penggunaannya. Misalnya listrik, ya semakin banyak kita memakai listrik, maka biayanya akan semakin tinggi. Lalu dan contoh-contoh yang lainnya. Itu klasifikasi menurut Guinness, ya. Lalu klasifikasi yang lain menurut Luyten dan kawan-kawan, ya dibagi menjadi 5. Biaya itu berdasarkan kelangsungannya, ya, berdasarkan siapa yang menanggung, berdasarkan waktu, berdasarkan ketampakan, dan berdasarkan kaitannya dengan kesehatan. Kita akan bahas secara detail di sini ya. Yang pertama, berdasarkan kelangsungan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung, ya, yang langsung digunakan ketika seseorang atau seorang pasien mendapatkan layanan medis. Ya, nanti biaya langsung juga dibagi menjadi 2, biaya medis dan non medis, misalnya biaya dokter, biaya rawat inap, biaya obat, biaya operasi dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada biaya tidak langsung, ya, biaya lain yang keluar ketika seseorang dirawat di rumah sakit. Ya, ini biasanya biaya ini keluar karena si orang yang sakit itu tidak produktif, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ya, contohnya ada biaya bantuan selama di rumah. Ya, biaya untuk membeli alat bantu berjalan, biaya transportasi khusus, biaya pengurangan gaji dan lain sebagainya. Itu ya, berdasarkan kelangsungan. Lalu yang kedua, berdasarkan penanggung, siapa yang membayar biaya tersebut. Ya, ada biaya yang dibayar oleh pasien, oleh rumah sakit, oleh asuransi atau jaminan kesehatan, lalu ada biaya pemerintah.
Itu klasifikasi yang kedua. Lalu klasifikasi yang ketiga, biaya dibagi berdasarkan waktu. Ya, ada biaya saat ini, ya, biaya yang keluar saat perawatan kesehatan sedang berlangsung. Ya, biaya pengobatan, biaya dokter, biaya lab dan lain sebagainya. Ada biaya masa depan. Nah, biaya yang keluar setelah mendapat perawatan. Ya, jadi setelah pasien tersebut keluar, maka itu disebut biaya masa depan, ya. Biaya rehabilitasi, biaya perawatan di rumah, biaya hidup karena kondisi medis tertentu. Itu merupakan biaya masa depan. Lalu yang berikutnya, ya, biaya berdasarkan ketampakannya. Biaya yang nampak, ya, itu biaya yang dapat diukur, diamati dan dirasakan langsung. Ya, misalnya ada biaya obat, ya, biaya tindakan medis, biaya rawat inap itu dapat dirasakan, diukur langsung. Ya, misalnya biaya obat, semakin banyak dapat obat, maka biayanya akan semakin tinggi. Nah, itu dapat diukur langsung ya. Sedangkan biaya yang tidak tampak ini yang sulit diukur dan diamati. Contohnya biaya rasa sakit, biaya kekecewaan dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu yang kelima, klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan kesehatan. Yang pertama ada biaya kesehatan. Ini biaya yang dibutuhkan ketika seseorang mendapatkan atau diberikan layanan kesehatan. Misalnya biaya dokter, biaya obat, biaya lab dan lain-lain. Ada biaya non kesehatan, ya. Biaya yang dikeluarkan tapi tidak berhubungan langsung dengan layanan kesehatan. Ya, biaya transport, biaya makan, biaya tunggu dan lain sebagainya. Itu klasifikasi biaya atau pengeluaran ketika proses produksi di industri layanan kesehatan. Ya, lalu yang terakhir kita akan melihat bagaimana penghitungan biaya kesehatan. Ya, dengan studi kasus kita akan nanti di kelas kita akan menghitung bagaimana menghitung biaya pengobatan atau dalam hal ini cost of treatment atau cost of illness. Kita akan menghitungnya. Ya, nanti kita langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini ya. Ada 3 langkah menurut Bergmo. Yang pertama, kita identifikasi dulu sumber daya yang digunakan dan kita kategorikan. Apakah masuk kategori SDM, ya staf medis misalnya, apakah biaya tersebut masuk kategori biaya peralatan, biaya rawat inap, bahan habis pakai dan lain sebagainya. Ya, nanti setiap kategori itu akan diukur dengan satuan yang sesuai. Ya, misalnya staf medis diukur berdasarkan tipe staf, jumlah staf, ya berapa dokternya berapa, terus dia spesialis atau bukan dan lain sebagainya. Ya, lalu tipe peralatan, ya nanti dibagi lagi mana peralatan yang medis, mana peralatan non medis, mana peralatan yang habis pakai, mana yang non habis pakai. Lalu bisa dibagi berdasarkan jenis dan harga kamar, misalnya dia kamar VIP, kelas 1, kelas 2 dan lain sebagainya. Ya, lalu yang ketiga adalah setiap sumber daya tadi akan diberikan nilai menggunakan nilai uang. Misalnya staf, nah nanti stafnya misalnya staf medis, dokter, berapa gaji dokter atau berapa biaya dokter itu ketika melakukan suatu operasi misalnya atau suatu pemeriksaan, maka akan dihargai berupa gaji atau insentif. Ya, lalu nanti peralatan, nah, nanti peralatan dihargai dengan rupiah dengan harga beli dari peralatan tersebut. Gitu nanti detail atau langkah-langkah dalam menghitung biaya pengobatan akan kita praktikkan ketika kita nanti bertemu di kelas. Nanti kita ketemu di kelas, kita akan diskusi ya, diskusi dan kita akan coba-coba belajar menghitung biaya produksi yang ada di industri layanan kesehatan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan diskusi di kelas. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih semuanya.